Halo, perkenalkan nama saya Marwan Eka Fadila. Saya brand owner dari Groot Watch. Produknya itu jam tangan tulang dan tanduk. Nah, saya kelahiran di tahun 1992. Saya lulusan dari Universitas Maranatha untuk S1-nya jurusan manajemen pemasaran. Kalau untuk S2-nya saya di administrasi bisnis ITB jurusan entrepreneur. Jadi kalau cerita sedikit, GROOT itu singkatan global dan root. Nah, artinya itu kita sesuai visi sebetulnya artinya. Global itu go internasional, cita-cita kita root itu akar. Jadi kita ingin membawa konten-konten lokal yang ada di Indonesia bisa ke internasional. Jadi awalnya itu saya di tahun 2014, kebetulan saya memang hobi mengoleksi jam tangan unik. Nah, di 2014 itu kebetulan memang di Bandung lagi trennya itu produk jam tangan kayu. Nah, saya dari situ terinspirasi ingin membuat produk yang sama. Nah, saya melakukan riset tuh bagaimana pembuatan jam tangan kayu. Setelah tahu gimana cara pembuatan jam tangan kayu, lalu saya berpikir kembali gimana kalau misalkan saya membuat produk yang sama akan sulit bersaing di bisnisnya karena produk sebelumnya lebih dulu dikenal dan lebih banyak peminatnya gitu. Nah, dari situ saya cari inspirasi lain, material apa nih yang bisa dijadikan alternatif selain kayu. Nah, kebetulan di tahun yang sama itu ada acara bazar 4 tahun sekali di ITB, yaitu Pasar Seni ITB. Nah, di situ saya melihat ada stand yang menjual produk kerajinan pernak-pernik dari tulang dan tanduk. Nah, dari situlah saya mencoba riset, mungkin nggak sih dari limbah tulang sapi waktu itu awalnya dan tanduk kerbau bisa dijadikan produk jam tangan. Misinya yang jelas tadi mengangkat si budaya Indonesia ke internasional melalui produk GROOT itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kita ingin memberdayakan pengrajin-pengrajin tulang lokal gitu. Perkenalkan, nama saya Andika Gustianto Putra. Saya adalah salah satu tim dari GROOT Watch. Di sini saya akan memperlihatkan bahan baku yang digunakan untuk jam tangan GROOT Watch. Salah satunya ada tulang betis sapi, ada tanduk domba adu, dan ada tanduk kerbau. Nah, setelah itu prosesnya berlanjut ke ini, ke papan. Jadi bahan-bahan baku yang di sini kita akan rubah menjadi papan seperti ini. Setelah proses papan jadi, proses selanjutnya kita rubah, kita buat lagi menjadi satuan-satuan seperti ini. Ini untuk strapnya. Nah, akan menjadi seperti ini nanti hasil akhirnya. Lalu proses selanjutnya ada ini buat dudukan si mesin jam tangannya. Setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah semuanya beres, kita satukan dan hasilnya akan seperti ini. Ini hasil akhirnya. Kalau penghargaan kita itu di 2019 itu kita top 10 Emerging Award dari organisasi ASEVI itu yang diadain di acara tahunan Inakraf. Kita itu top 10. Lalu yang kedua di 2019 juga kita dapat juara 4 UMKM di Kota Bandung. Oke.
Jadi ada di sini mungkin yang ini ya. Nah ini produk awal sebetulnya. Jadi ada dua tipe. Kalau yang ini kan materialnya tulang. Nah ada warna putih sama warna coklat. Nah untuk yang warna putih itu kita memang menonjolkan warna asli tulangnya gitu. Dan yang kedua yang warna coklat ini kita melakukan proses disebutnya kalau pengrajin itu puput gitu. Jadi kalau puput itu seperti diasap gitu untuk menimbulkan warna kecoklatan ini. Nah, kenapa nggak diwarna? Jadi memang dari konsep awal brand produk ini kita berusaha untuk mengolahnya secara natural. Karena produknya jam tangan ditakutkan ada alergi ke kulit. Kalau yang terakhir kita buat itu produk dari material tanduk domba. Nah, ini kita memang menargetkan ke market anak muda yang berpenampilan seni lah itu. Jadi kita mengedepankan corak. Jadi untuk tanduk domba ini kita pakai domba adu dari Garut gitu. Nah, setiap pembuatan produk ini satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda coraknya gitu. Paling itu sih yang sementara ini brand Good miliki untuk artikelnya. Kalau ditanya efektivitas, jelas media sosial. Cuman memang dari dua strategi itu memang berbeda tujuan utamanya kita melakukan strategi itu. Jadi kalau misalkan event, kita memang mengejarnya itu bukan sales tapi edukasi market, itu mengenalkan material yang dibuat dan produknya. Karena kebetulan untuk material tulang dan tanduk sendiri memang sejauh ini masih jarang untuk dibuat jam tangan. Itu kalau yang lain memang cukup banyak, jadi kita mengenalkan ke marketnya materialnya dulu. Nah setelah kita kenalkan, kita banyak dikenal melalui event, lalu kita boost melalui sosial media dengan dibantu dengan iklan berbayar. Jadi kalau untuk quote, ini prinsip yang saya pegang ketika membuat brand atau produk. Saya ambil dari komika Panji Pragiwaksono. Jadi sedikit lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Maksudnya ketika kita punya produk, walaupun produk kita lebih baik atau lebih bagus dari produk yang serupa gitu, itu tidak, orang-orang tuh nggak akan notice gitu. Tapi ketika kita punya produk yang mungkin berbeda sedikit, orang-orang notice. Misal di industri kuliner, mungkin lagi trennya ayam geprek gitu. Nah, ketika kita buat sama juga ayam geprek, walaupun rasanya lebih enak, susah untuk membuat orang notice bahwa produk kita itu lebih enak. Tapi ketika kita membuat produknya unik, misalkan kita mungkin produknya sama ayam geprek, tapi kita namanya ayam tumbuk misalkan. Nah, orang-orang aneh ada ayam tumbuk walaupun ayamnya ayam itu juga gitu. Gitu sih. Gimana caranya bisa dilihat orang. Ya.